Ya, nih aku ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ya. Hmm, orang soleh, maksudnya orang yang dalam agamanya harus baik banget gitu. Apakah dia harus makan makanan dari orang yang sama gitu, orang yang soleh juga gitu, baru menciptakan orang yang soleh gitu, kayak rezeki halal haram gitu, harus halal gitu, atau bebas apa punya orang kafir kah dimakan orang muslim tidak apa-apa gitu. Jadi orang muslim tuh atau orang apa ya, orang baik itu makan dari tempat orang yang jahat gitulah istilah gitu. Hah? Apa harus kamu misalnya ngasih makan ke orang harus makanan itu halal baik itu baru orang itu akan menjadi baik, atau haram pun tidak apa-apa gitu kasih makan dia gitu, tetap orang itu akan menjadi baik atau ya, gitu. Coba ini yang udah khatamnya 17 kali. Gimana sih maksudnya gak paham? Nih kau bilang katanya kan kalau ngasih makan ya, ngasih nafkah itu kan harus uang yang halal, harta yang halal, hartanya harus muslimin atau harta Islam gitulah ya, harta halal gitu, bukan harta kafir. Nah, tapi menurut kamu bagaimana? Saya ada anak kecil nih masih polos cuma masih polos, kau mau kasih makan dia ya, dari hartamu hasil ngerampok atau apa gitu, apa agar dia tuh menjadi baik atau bagaimana, atau harus benar-benar halal gitu baru kok kasih makan ke anaknya? Kayaknya sih gak ada halal banget. Nggak ada halal banget. Aduh. Lah kok ngambil contohnya dari mana misalnya contohnya? Jadi haram-haram tidak apa-apa. Ya kayaknya dicampur dah. Nggak mungkin halal banget. Halal juga gak dicampur. Kan Dicampur. kita nggak tahu tuh dari mana dia dari mana gitu awalnya. Nah ya. Jadi begini. Ini kan kalau antara sekarang jadi kita perjelas saja ya. Antara kafir berarti non muslim misalnya ya, dan muslim. Nah, misalkan orang kafir, mungkin kan masaknya, motongnya semuanya kan tidak ada dengan cara muslim toh? Ya enggak? Dan menurut dalam ini apa? Kalau kayak motong hewan apa segala macam harus ada tata cara segala macam, ngek ya biar jadi halal dan bisa jadi haram. Nah, berhubung anggap aja misalnya saya ini orang kafir ya, kamu orang muslim ya, saya yang masak, saya potong hewan juga tidak bisa bahasa basmalah, itu langsung potong aja cecak potong masak gitu, nggak pakai sebut alo-aloan. Nah, kira-kira bagaimana, apakah itu akan memperburuk kamu di masa depan ataukah tidak? Ya kalau memperburuk karena makanan ya tidak lah, tergantung nantinya dia menerima asupan dari mana. Ya itu asupan dari saya, asupan Iya, makanan. makan dari makanan. Makanan. Tapi memang benar sih ada contoh. Ada contoh. Ya. Tapi ini memang sejarah kan ditulis oleh pemenang loh ya, Ma. Ini saya kasih contoh. Musa, dia dibesarkan, dikasih makan oleh siapa? Fir'aun. Yang katanya tokoh yang musyrik, yang syirik, menyekutukan Tuhan. Betul enggak? Iya.
Nah, dialah yang membesarkan Musa. Gitu. Yang membesarkan Musa, tapi akhirnya Musa melawan bapaknya sendiri. Nah, itu kan berarti nggak harus dari makanan. Berarti sebenarnya kalau menurut sebagian pengikut mereka, Musa adalah seorang yang mulia karena mampu mengalahkan kemungkaran sebutannya dari Musa, golongan Musa. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Musa anak yang tidak berbakti. Satu, anak tidak berbakti. Kedua, menggulingkan kekuasaan bapaknya supaya dia sendiri yang menjadi penguasa. Betul apa tidak? Nah, ayo, kamu sebagai pengikut Musa nih kayak ini. Jadi kayak lebih mendukung Musa nih. Hah? Gimana? Musa, kamu anggap Musa sebagai anak yang berbakti apa bukan kalau menurut kamu sekarang? Saya tanya nih. Iya, memang udah dikasih makan dia, terus dia memang nggak berbakti melawan ayahnya. Tapi kan dia pengen memperbaiki ayahnya. Nah, memperbaiki bagaimana? Memang kamu pasti tahu bahwa ayahnya itu memang jahat. Itu kan dia tuliskan bahwa ayahnya jahat itu kan setelah ayahnya ditenggelamin. Dia menenggelamkan bapaknya sendiri alias rajanya. Jadi kalau saya bilang Musa itu ya anak yang tidak berbakti, tidak membalas budi baik orang tua. Memang sejarah ditulis oleh pemenang, ya terserah si pemenang itu mau nulis yang bagaimana. Mau dibilang yang kalah itu pengkhianat kah, yang kalah apalah gitu. Jadi kalau saya bilang Musa anak yang tidak berbakti. Bagaimanapun namanya anak itu tidak boleh melawan apalagi sampai membunuh bapaknya sendiri. Apapun alasannya. Nah, banyak orang di Pulau Jawa ini kenapa tatanannya hancur? Itu ya karena kedatangan paham segitu, ngerasa dirinya lebih baik, dan orang tua yang kelihatannya tidak baik boleh disingkirkan, boleh dimusuhin. Bakti terhadap orang tuanya sendiri menghilang. Kau bilang kan katanya untuk memperbaiki bapaknya toh. Memperbaiki bapaknya dengan cara ditenggelamkan alias dibunuh. Penganut Musa. Ya maksudnya itu kan urut-urutannya tas gitu. Apa Nabi Musa kayak anaknya Firaun? Iya anaknya Fir'aun. Jadi dia kan dibesarkan oleh kasih sayangnya Fir'aun gitu. Tapi ya gitu balas budinya malah ngebunuh bapaknya sendiri toh. Bisa lihat. Makan di situ. Nah kalau menurut mama nggak terima kalau dibilang kayaknya Musa anak yang tidak berbakti. Mama kayaknya kesel gitu. Menurut ajaran dia, Kesel. dia orang mulia pasti. Tumben dengar apa sih Musa anak Firaun. Loh, emang Musa bukan anak Fir'aun, anak siapa? Anak Allah. Apa? Ya kamu Islam, kamu khatam sudah berkali. Masa sejarah Islammu sendiri nggak paham? Gimana cerita? Oh. Kalau Isa baru anak Maryam. Maria, Bunda Maria. Oh. Iya kalau Isa nggak tahu. Nah kalau Musa, ya itu anaknya Fir'aun. Malah mamanya nggak ngerti pula. Dia yang udah khatam 7 kali lebih. Ini yang baru namanya orang hidup di level pertama, menghafal doang.
Malah ternyata nggak tahu. Aduh, malu aku deh. Saya pikir dia akan menjawab dengan argumen dia. Ternyata Argumennya adalah tidak tahu. zong. Oke, kalau begitu ganti judul lah kalau begini. Ternyata dia nggak ngerti. Kalau Musa adalah anaknya Firaun. Dia membunuh bapaknya sendiri. Demi apa? Demi kerajaan tahta tentunya. Kalau urusan atas nama Tuhan itu lain cerita. Nah, itu hanya untuk melengkapi bukunya saja. Oke.